the future, start invest, it's time. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Fendi Susianto. Kali ini saya akan menjelaskan ataupun sharing tentang bagaimana cara trading saya, terutama adalah cara menerapkan risk management dan money management dalam trading forex, trading komoditi maupun trading cryptocurrencies, bahkan trading saham. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada trading komoditi ya, yaitu trading gold atau XAU US dollar yang cukup menarik ya, karena gerakannya juga sangat-sangat volatile ya, dengan fluktuasi yang sangat tinggi. Oke, nah ini sebenarnya menjadi hal yang sangat pokok ya, atau esensial di dalam dunia trading, risk management dan money management. Sehebat apapun para trader ya, di mana saya tidak mengesampingkan ilmu Anda, strategi Anda, kemudian teknik-teknik Anda mungkin sangat luar biasa. Bagus sekali lah ya, dengan strategi entry, exit yang sangat-sangat akurat dengan berbagai macam metode ataupun pendekatan. Namun tanpa dilengkapi dengan eksekusi risk management dan money management, saya yakin sekali itu menjadi nonsens. Ya, cepat atau lambat modal Anda ataupun kapital Anda atau dana Anda akan berkurang drastis tanpa menerapkan ini, atau bahkan bisa bangkrut ataupun bisa menjadi hilang sama sekali, ataupun istilah kerennya adalah kebakaran akunnya. Oke, saya lanjut saja ya. Jadi ini untuk semuanya, mengingatkan buat semua trader, saya sendiri sebagai seorang trader, dan juga terutama teman-teman yang baru memulai di dunia trading, supaya tidak terkaget-kaget dengan risiko yang sangat besar ya, terutama risiko kehilangan dana atau berkurangnya secara signifikan. Ya, kita mulai saja. Saya mulai dengan chart emas XAU US dollar yang terakhir ya. Ini sampai dengan posisi 4 Juni 2021 ya. Saya menggunakan time frame-nya adalah H1 supaya untuk lebih mudah. Nah, dengan trading system yang sederhana ya, trend following, kemudian juga kita melihat dengan entry level dibantu dengan breakout system, kemudian indikator serta pengukuran target menggunakan Fibonacci target ya, ataupun Fibonacci projection maupun extensions. Kita lihat di sini ya, bahwa kita sudah cukup confident untuk melakukan open sell di 1893, yaitu tanggal 3 Juni 2021 ya. Mengapa kita cukup confident? Karena memang signalingnya menunjukkan bahwa ini cukup kuat ya, strong downtrend ya. Kemudian juga dengan indikator juga kita melihat bahwa ini cukup kuat, berada di bawah level 0, garis solid warna hijau, di bawah merah dan di bawah 0 ataupun level 0. Jadi anggap saja ini adalah suatu sistem yang cukup baik ya, meskipun Anda bisa gunakan berbagai macam metode. Nah, di sini kita open sell di 1893, kemudian kita lihat TP-nya adalah TP itu target profit-nya ada 2, kita coba lihat ya. TP1 itu menggunakan pendekatan Fibonacci saja pengukurannya. Di 1877 itu TP1, di TP2 ada 1868. Ini adalah projections kita untuk take profit setelah kita open sell di 1893. Oke. Nah, dari sini teman-teman, maka kita masuk ke esensi dari risk management maupun money management. Anggap saja kita memiliki initial balance 25.000 US dollar ya. Nah, dengan leverage-nya 100, itu artinya adalah bahwa kita hanya cemplungin dana lah ya, hanya 1% untuk bisa trading sampai 100 kalinya. Jadi kalau misalnya kita sebut saja ya, $250, $500, maka bisa 100 kali lipatnya. Oke. Di sini yang biasa kita lakukan, sengaja saya buat dalam bentuk Excel supaya memudahkan untuk risk management calculation-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, tadi kita lihat masuknya untuk entry levelnya di open sell 1893 ya. Nah, kita mesti tentukan nih ya dari awal level-level untuk stop loss-nya, kemudian target profit tadi pengukurannya dengan Fibonacci ya. Jadi
stop loss anggap saja kita $5 berada di atas entry price karena kita open sell. Kemudian kita ukur ternyata TP-nya ada di $16, 1877 tadi ya. Kita ingat ya. Di sini 1877 kita lihat seperti itu. Nah, dari sini tidak lupa ya, karena ini adalah harus sangat hati-hati, kita masih set. Anggap saja kita memiliki filosofi trading kita adalah 2% risk per trade-nya maksimum. Jadi $500 tuh untuk setiap trade ya. Namun demikian untuk portfolio trade kita bisa maksimum 15% dari total portfolio 25.000 US ya. Itu baru sekitar 3.750. Jadi artinya apa? Artinya kita pada saat kita mengalami kerugian 3.750 untuk seluruh posisi kita ya kita harus close. Nah kalau ini 2% adalah setiap trading $500 kita mesti close. Jangan dibiarkan begitu saja. Ini yang berbahaya sekali ya dan mengganggu nanti trading plan ya. Dengan demikian maka kita bicara mengenai reward to risk ratio target kita itu adalah 16 dibagi dengan 5, jadi 3,2 ya. Cukup tinggi ya, cukup bagus sekali ya nih. Ini ya. Nah ternyata teman-teman semuanya pada pergerakan berikutnya ya di sini ternyata sampai ke level 1877, bahkan ke TP2 pun dia tersentuh. Tapi anggap saja lah kita hanya pada TP1 kita close positions. Maka bagaimana dengan profit and loss kita? Di sini kita lihat profit kita 1.600 karena ditutup 1877 kita close ya, meskipun tadi bisa turun lebih dalam lagi. Nah di sini kita profit 1.600. Namun demikian kita yang paling penting adalah kita sudah membatasi loss potentialnya itu sampai $500. Jadi pada saat nanti dia sampai ke 1898 ya ternyata berbalik arah, maka kita langsung tutup sehingga kerugian kita hanya 500. Dengan posisi demikian, berapa sih maksimum lot yang bisa kita pasang ya? Nah ini juga sangat menentukan kita bicara money management ataupun allocations ya. Nah ternyata kalau kita ukur hanya satu lot maksimum dengan kita meresikokan $500 ini, ya kita jangan paksakan lebih dari itu pasang posisi meskipun uang kita banyak ya 25.000. Jadi cukup satu lot saja, ini sudah kita sebut safe. Safe itu artinya kalau terjadi apa-apa kita sudah tahu kalau terjadi kerugian maksimum $500 ya, sebagaimana kita sudah planningkan. Tapi kalau untung juga kita bisa lebih tinggi. Nah, sehingga kita nambah nih ya equity kita jadi 26.600 atau alias tambah $1.600. Jadi kita profit ya. Jadi concern saya adalah bagaimana risk management. Ya di sini bagaimana membatasi risiko $500 untuk per trade untuk portfolio, dan fokus kedua adalah maksimum lotnya ya. Ini yang biasanya kita gatel sekali saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat kayak mau kita cemplungin semua ya, akhirnya kita menjadi tidak disiplin, mentalitas ingin cepat dapat profit gede gitu ya. Tapi sebenarnya itu mengancam posisi kita juga ya, artinya kita nggak disiplin. Nah ini maka ada dua hal, risk management, money management. Nah itulah ya jadi kita cukup konstruktif. Nah ternyata kemudian pada pergerakan berikutnya di bulan Juni ya, nah, hari berikutnya bahkan ya, hanya 2 hari, berselang 2 hari kita ada open position lagi ya di sini, karena tadi udah close ya, kita open positionnya open buy ya di sini di 1877. Indikatornya semua udah confirm ya. Nanti next time kita jelaskan indikator ini gimana cara menggunakannya dan lain sebagainya. Nggak perlu Anda beli mahal-mahal, kita belajar sendiri saja secara disiplin. Nah open buy di sini kembali lagi target profit kita gunakan apa? Fibonacci extension, Fibonacci projections ataupun Fibonacci retracement. Nah ternyata TP-nya ada di 1894 ya, dan TP kedua adalah 1906. Nanti caranya akan coba kita disclose ataupun kita diskusikan di lain kesempatan ya. Oke. Nah next, jadi kita masuk entry-nya 1877, kemudian hopefully kita exit di 1894. Itu aja sudah lumayan ya. Jadi kita lihat, nah maka dari itu kita sekarang posisinya buy ya, buy di sini. Nah 1877 kembali, nah karena kita kan pasang 2% ya, jadi kurang lebih sekitar $500 lah kalau kita loss ya. Jadi di sini pasang SL-nya $5 atau
$5 di bawah 1877 karena posisi kita kan open buy ya. Jadi di sinilah SL-nya 1872. Nah, kalau kita ukur tadi ya 1894 itu adalah $17 sehingga reward to risk ratio-nya adalah 17 dibagi 5 atau 3,4. Ya, ini bagus sekali. Nah, tapi yang ingin saya ingatkan adalah kita tetap menerapkan dua hal. Risk management batasi $500, portfolio $3.990. Money management lotnya. Jadi kalau kita hitung dengan risk management tadi ya, SL $5, maka otomatis maksimum lotnya juga cuma satu lot ya. Jadi kita pasang aja satu lot, jangan greedy, jangan terlalu gampang panasan, gampang pengen segala macam ya. Nah, ternyata kemudian tadi harga emas juga sampai ke level 1894 ya, dan kita on the way ke sana sebenarnya, ke TP kedua ya. Tapi oke lah, kita anggap saja kita sudah close position. Maka profit kita adalah $1.700 karena kita sudah achieve ke TP ya tadi 1894. Nah, sehingga uang kita, equity kita bertambah menjadi 28.300 dari 26.600. Yang sebelumnya tadi pada saat trading pertama sebelumnya di 25.000 ya initial balance kita. Nah, dengan demikian maka kita sudah dapat profitabilitas, tapi ini adalah suatu hal yang baik dan sehat. Kenapa? Kita selalu terapkan risk management yang ketat, money management yang baik. Kalau itu diatur terus menerus, apalagi nanti kita bisa menemukan ini ya, yang namanya trading structures yang kita yakini dan cukup bagus. Nggak usah canggih-canggih, nggak usah yang hebat-hebat, yang rumit-rumit, nggak perlu. Cukup Anda konsisten dan disiplin menerapkan itu ya. Jadi seperti pada sebelumnya saya jelaskan bahwa trading itu yang konsisten itu butuh trading structure yang baik, itu pertama. Yang kedua, kita juga butuh trading plan ya. Yang ketiga adalah executions ya, yang dalam bentuk risk management, money management yang ketat. 3 itu Anda kuasai, maka saya yakin sekali siapapun Anda, mau pro, mau amatir, mau baru mulai segala macam, masih berpeluang besar untuk menjadi trading profesional yang dengan profit yang konsisten. Itu saja mungkin ya dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di sharing ataupun ulasan saya berikutnya, Fendi Susianto. Semoga Anda menjadi orang yang sukses. Demikian pula kita semua termasuk saya. Sampai ketemu lagi.